Oke, di video kali ini gue akan mencoba untuk menjelaskan kepada kalian sebuah formula yang sotoy gue buat terkait kapan sih kita harus naik transportasi publik dan kapan naik kendaraan pribadi. Variabel-variabel apa aja sih yang perlu dipertimbangin ketika kita memilih mau naik transportasi publik atau kendaraan pribadi. Nah, jadi kenapa akhirnya gue sok-sokan bikin formula seperti ini? Itu karena ada sempet yang nanya di Twitter biasa, kenapa sih masih naik kendaraan pribadi padahal di Jakarta transportasi publiknya udah oke. Kemudian yang menjawab ini membandingkan bahwa sebenarnya kalau dihitung secara cost, secara head to head aja, sebenarnya naik kendaraan pribadi itu lebih murah. Tentu nggak semua variabel terkait cost kendaraan pribadi itu dimasukin, contohnya kayak parkir ataupun servis. Tapi secara umum kan, ya kita secara masyarakat secara umum, dan menurut gue juga itu yang menghitungnya ya cuma cukup pada duit yang kita keluarin pada hari itu aja. Nah, jadi untuk lebih menariknya, sebenarnya gimana sih cara ngitungnya? Menurut gue untuk membuat formulanya, kapan kita bisa menentukan kita harus naik transportasi publik atau sebaliknya kita naik kendaraan pribadi yang lebih menguntungkan. Sebelum masuk ke dalam rumusnya, gue mau kasih disclaimer terlebih dahulu bahwa pertama, panduan ini sifatnya personal. Jadi nggak ada yang benar atau salah, dan gue juga tidak nge-bash yang naik transportasi publik, gue juga nggak nge-bash yang naik kendaraan pribadi. Menurut gue masing-masing moda transportasi itu pasti punya alasannya masing-masing, dan semua orang yang memilih pada akhirnya mau naik transportasi publik atau kendaraan pribadi, mau naik motor, mau naik mobil, mau naik jet pribadi sekalipun, gue nggak masalah karena itu adalah pilihan pribadi. Jadi karena ini juga merupakan panduan pribadi bagi gue, maka tolong di-adjust bagi kalian masing-masing sendiri. Kayak misalnya, gue lebih memvalue waktu atau gue lebih memvalue uang karena gue mau menghemat dan segala macamnya. Dan ini tinggal di-adjust saja formulanya kalau memang cocok menurut kalian. Kalau misalnya enggak, ya udah di skip aja, cuma didengerin aja bagaimana. Nah, kemudian disclaimer kedua adalah panduan ini menurut gue hanya berlaku di daerah Jabodetabek. Mungkin kalau di daerah di kota-kota lain ataupun di kabupaten lain itu bisa berbeda dari yang gue jelaskan. Dan tentunya karena ini terjadi kayak karena gue memang tinggal di daerah Jabodetabek. Dan yang ketiga disclaimernya adalah panduan ini untuk commute. Gue memahami kalau misalnya ada perbedaan antara kita commute yang harian, hari ke hari selama weekdays, dan juga ketika kita di weekend. Mungkin di weekend itu lebih santai dan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa masuk ke dalam pertimbangan variabelnya di dalam formulanya untuk menentukan kapan kita naik transportasi publik atau kendaraan pribadi. Makanya ini gue bikin panduannya itu untuk commute yang 5 hari dalam seminggu lah, kira-kira ya. Seperti itu. Oke, jadi kita coba langsung aja masuk ke pembahasan dalam formulanya. Nah, formula yang gue bikin ini, gue melibatkan 4 variabel. 4 variabel di situ yaitu biaya, waktu, kenyamanan, dan juga faktor X. Nah, sebelum masuk ke dalam variabel lainnya, gue mau ngejelasin yang faktor X terlebih dahulu. Faktor X ini apa sih sebenarnya? Faktor X itu menurut gue adalah faktor yang sifatnya personal atau pribadi, yang bisa sifatnya itu akhirnya non-negotiable bagi seorang individu. Jadi kayak udah tidak bisa diganggu-gugat nih, sehingga menyebabkan pada akhirnya akan harus memilih satu moda transportasi dibandingkan yang lain. Misalnya adalah kalau misalnya nggak punya kendaraan pribadi. Kalau nggak punya kendaraan pribadi ya udah nggak usah ngomong lagi lah. Ya udah pasti naik transportasi publik atau naik jasa ojek online atau nebeng dan segala macamnya. Atau misalnya memang punya kendaraan pribadi tapi sedang dalam keadaan hamil. Mungkin udah hamil yang tua, jadi harus ekstra protektif. Atau misalnya ketika sakit atau udah mulai demam nih atau udah mulai meriang nih dan udah kayak atau OTW mau sakit. Karena kan sekarang lagi musimnya mau hujan juga. Dan cukup males ya kalau misalnya harus bergegas di stasiun kereta ataupun di MRT atau di Transjakarta atau berdiri sekitar 30 menit mungkin capek. Ya mungkin itu jadi pertimbangan yang berat. Atau misalnya sedang mengalami disabilitas fisik. Gue harus bilang disabilitas fisik itu sampai kayak harus patah tulang atau bagaimana. Gue pun juga pernah mengalami kayak disabilitas fisik gue adalah gue sakit pinggang parah. Jadi lower back pain gue parah banget. Dimana gue berdiri 15 menit itu udah rasa kesetrum itu udah ada. Jadi udah ada aliran-aliran listrik lah ya di daerah lower back gue. Dan itu menurut gue menjadi pertimbangan faktor X yang sangat penting pada akhirnya gue memutuskan untuk naik kendaraan pribadi atau naik taksi bahkan ketika gue harus ke fisioterapi. Jadi ada beberapa pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya. Nah, kalau misalnya udah faktor X itu sudah dipahami, sudah disingkirkan, nah lanjut kita masuk ke 3 variabel yang utamanya, yaitu variabel biaya, waktu, dan juga kenyamanan. Nah, untuk faktor biaya ini tentunya kalau misalnya kita ngomongin transportasi publik terlebih dahulu, itu mencakup harga tiket transportasi publiknya dari titik awal ke titik tujuan akhir,
dan disertai juga biaya perpindahannya dari dan ke akses transportasi publiknya, misalnya dari rumah ke stasiun atau ke halte dan sebaliknya juga. Jadi itu semua tercakup ya dari berapa biaya yang kita keluarkan dalam satu hari. Nah, sebaliknya kalau di kendaraan pribadi itu mencakup bensin ataupun listrik yang harus di-charge kalau misalnya sudah pakai mobil listrik atau sepeda motor listrik, dan juga biaya perawatannya yang bisa aja di dalam biaya setahun kemudian dihitung hariannya nggak masalah, tapi menurut gue sih dihitung kira-kira aja, dan tentunya juga harus dimasukin biaya susut ya sebenarnya. Cuman kayak kalau misalnya dimasukin biaya susut dari kendaraannya itu terlalu kompleks menurut gue, terlalu ribet untuk hanya memutuskan masalah yang simple, yaitu masalah kapan kita harus naik transportasi publik atau kendaraan pribadi. Nah, faktor biaya ini juga sangat dipengaruhi oleh jarak menurut gue. Karena semakin jauh, maka transportasi publik itu seharusnya ya lebih diuntungkan, tapi memang itu tergantung ya, karena transportasi publik di daerah Jabodetabek menurut gue itu masih belum tersambung semuanya. Jadi ada daerah-daerah yang kalau kita naik transportasi publik itu malah jadinya lebih tidak efektif, lebih jauh. Misalnya kayak kalau gue dari Tangerang mau ke Tangerang Selatan itu menurut gue jauh banget dan gak ada transportasi. Ada sih transportasi publiknya, misalnya bus dan segala macam, tapi kalau gue naik KRL nggak bisa. Contohnya ada seperti itu. Tapi bisa jadi sebaliknya juga ya, semakin jauh justru malah naik kendaraan pribadi yang lebih menguntungkan karena kenyamanan dan segala macamnya. Itu nggak masalah. Cuman kalau dari segi biaya sih lebih mahal untuk kendaraan pribadi kalau jaraknya itu semakin banyak. Nah, terus juga faktor biaya ini juga dipengaruhi oleh moda transportasi yang dipilih menurut gua. Apakah itu mau kereta, MRT, dan Transjakarta. MRT setahu gue yang paling mahal. Habis itu kedua itu mungkin Transjakarta, dan ketiga baru kereta. Cuman kereta menurut gue juga cukup lah di rentang harga. Sebenarnya gue udah bisa jalan jauh dengan harga 3.000 sampai 5.000. Tapi memang kalau Transjakarta kan masih satu harga ya seingat gue. Jadi kayak memang akhirnya mempengaruhi juga biayanya, dan juga mempengaruhi juga dari biaya kita dari rumah kemudian ke stasiun atau halte yang terkait. Nah, dari faktor biaya ini cukup kita hitung aja berapa cost-nya, kemudian kita tambahkan, dan kemudian kita akumulasikan. Nah, nanti akan gue jelasin nanti perhitungan lebih lengkapnya di bagian yang paling akhir. Nah, variabel kedua itu adalah waktu. Nah, waktu ini ada beberapa yang menurut gue bisa dipertimbangkan dalam variabel ini. Yang pertama adalah jam kantor lo itu fleksibel apa enggak. Kalau misalnya jam kantornya itu rigid, maka menurut gua komponen waktu ini menjadi begitu penting. Jadi yang mana yang lebih cepat, transportasi publik atau kendaraan pribadi, itu menjadi lebih penting. Atau misalnya yang kedua, apakah jam masuk kantornya itu butuhnya pagi banget atau enggak pagi-pagi banget. Kalau misalnya harus datang sudah sampai kantor jam 8, itu juga pasti mempengaruhi ya, apakah kita perlu naik yang moda transportasi yang lebih cepat atau yang biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya masuk jam 10, menurut gue lebih santai, kita masih lebih bisa mengatur, kayak misalnya kayak, oh ya udahlah, daripada gue naik KRL doang, mungkin gue bisa lanjut naik Transjakarta juga. Jadi lebih dekat ke tempat ke kantor gue dan segala macamnya. Atau misalnya ada di hari itu lagi ada meeting yang penting dan kita nggak bisa miss, tapi ada juga di hari-hari lain yang kita lebih santai. Nah, ini intinya di-adjust aja kepentingannya dari kalian masing-masing itu apa. Kalau secara umum, menurut gua, transportasi publik itu biasanya lebih lama. Lebih lama karena waktu tunggunya, lebih lama karena kita harus ada melakukan transfer, pindah dari satu kereta ke kereta lain, pindah dari satu bus ke bus lain, atau misalnya kita beralih moda transportasi, misalnya dari bus ke ojek online, atau dari kereta ke ojek online dan segala macamnya. Itu walaupun terlihat dikit-dikit, tapi sebenarnya lama-lama itu akumulasi juga, waktunya itu lama lah nunggunya pokoknya. Nah, tapi juga bisa jadi lebih cepat di jam-jam tertentu, misalnya di jam-jam yang peak atau rush hour. Makanya balik lagi itu tergantung dari moda transportasi publiknya dan bagaimana kalian yang sudah biasa naik di transportasi publik tersebut pasti sudah lebih tahu di jalur kalian itu lebih lama atau lebih cepat di jam-jam mana. Di variabel waktu ini gue masukin kayak pembobotan nilai pembagi gitu. Jadi kalau misalnya pada akhirnya misalnya transportasi publik misalnya lebih cepat 0 sampai 20%, tinggal dihitung aja waktunya lebih cepat berapa menit dibandingin 1 jam. Nah, itu bisa dimasukin nilai pembaginya itu gue masukin 1,5. Nah, kalau lebih cepat di antara 20% sampai 50%, itu komponen pembaginya 2. Kalau lebih cepat dari 50%, itu komponennya gue kasih 2,5. Nah, jadi ini bagaimana kita bisa menyiasati, makanya nanti jumlah biaya itu nanti tinggal dibagi waktu. Nah, variabel ketiga itu adalah kenyamanan. Nah, kenyamanan ini benar-benar subjektif menurut gua.
Dan nggak masalah, kalian tentukan aja mana yang menurut kalian lebih nyaman dan apa faktor-faktor kalian yang kalian merasa oh ya ini lebih nyaman lah pada akhirnya gitu. Kalau gue sendiri, gue merasa beberapa faktor kenyamanan itu, yang pertama itu adalah mobilitas pekerjaan. Jadi kalau misalnya gue memang lagi perlu ke kantor pada saat itu dan kemudian gue harus pindah ke suatu tempat lain, kalau misalnya gue menjadi sales gitu, gue harus datang ke kantor klien atau segala macamnya, maka mungkin gue akan membawa kendaraan pribadi misalnya, karena gue merasa itu lebih nyaman buat gue. Atau kalau misalnya kita harus banyak transfer ya, banyak ngelakuin transfer beralih moda transportasi, gue juga mungkin akan lebih memilih kendaraan pribadi. Tapi kalau misalnya intensitas dari transportasi publiknya itu menurut gue lebih sepi di jam-jam tertentu, atau memang lintasan gue itu lebih sepi, maka gue akan lebih merasa lebih nyaman untuk naik transportasi publik misalnya. Jadi itu hal-hal yang seperti itu yang bisa dimasukkan ke dalam pertimbangan ketika kita menilai variabel kenyamanan. Nah tentunya sih kendaraan pribadi memang biasanya lebih nyaman. Tapi kalau gue pribadi, karena gue punya motor dan ini lagi di musim hujan, menurut gue itu belum tentu sih lebih nyaman. Dan tergantung macetnya. Macet tuh makanya tergantung dari jalan yang kita pilih. Kalau misalnya jalan yang dipilih macet banget dan sampai deadlock, gue juga merasa capek. Dan masuk juga ke dalam mental gue gitu. Makanya gue mungkin akan lebih memilih naik transportasi publik. Nah, pembobotan nilai pembagi untuk variabel kenyamanan itu gue kasih kalau misalnya standar aja, nyamannya kayak biasa-biasa aja itu 1. Dan kemudian kalau misalnya ya cukup nyaman lah, dikasih 1,5. Kalau lumayan nyaman itu 2, dan kalau nyaman banget itu 2,5. Parameternya apa? Tinggal kalian pilih aja sendiri. Mungkin kalau misalnya kalian hanya 1 faktor kenyamanan, mungkin itu jadi cukup nyaman. Kalau 2 faktor kenyamanan itu jadi lumayan nyaman. Kalau 3 itu nyaman banget. Jadi diatur aja sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, gue udah ngejelasin variabel-variabel dan nilai pembagi yang akan gue gunakan di dalam rumus gue. Sebenarnya rumus gue sih gampang. Rumus gue itu pokoknya jumlah yang dihitung dari biayanya itu tinggal dibagi komponen waktu, kemudian dibagi komponen kenyamanan, dan kita lihat mana yang lebih rendah. Semakin rendah maka itu yang kita pilih. Nah, gue kasih contoh. Misalnya gue tuh rumahnya di Tangerang kota ya. Dan contohnya kalau misalnya gue kerja di Gatot Subroto, ini perkiraan aja. Nah, track commute gue kalau naik transportasi publik itu kira-kira kayak gini. Dari rumah ke stasiun KRL gue naik Gojek. Kenapa? Karena stasiun yang biasa gue datengin itu tidak punya tempat parkir. Mungkin kalau misalnya ke stasiun yang ada tempat parkirnya, kita bisa naik kendaraan pribadi. Tapi gue harus karena nggak ada tempat parkirnya yang dekat juga, ya udah gue harus naik Gojek. Nah itu gue naik Gojek itu sekitar 15.000. Nah naik KRL gue sampai ke stasiun Karet biasanya gue itu adalah sekitar 3.000. Nah tapi ini gue genapin aja lah ke 5.000. Gue juga lupa exactnya berapa, daripada gue salah gue naikin ke 5.000. Kenapa gue naik sampai stasiun Karet padahal masih ke Gatsu misalnya? Kenapa gue nggak ke Cawang misalnya? Nah satu, kalau misalnya kalian anak kereta juga, menghindari banget gue Manggarai. Gue males transfer di Manggarai karena rame dan segala macamnya, dan gue harus nunggu kereta lagi lama banget, waktu gue jadi berantakan. Kedua, kenapa gue nggak misalnya naik MRT? Pada akhirnya gue merasa naik MRT itu paling sekitar 8.000 sampai 10.000 ya, dan dimana gue harus turun dulu di Sudirman, gue harus pindah dulu, gue harus nunggu lagi dan segala macamnya. Gue lebih value waktu gue dibandingin gue harus menghemat sekitar 10.000, padahal pada akhirnya gue naik MRT juga 10.000, kayak ya cuma beda dikit doang gitu. Jadi gue mending ya udah gue bisa nyaman, gue di stasiun Karet, udah gue tinggal naik Gojek. Nah itulah kenapa gue akhirnya memilih untuk turun di stasiun Karet, karena lintasan gue memang kayak gitu. Dan menurut gue itu juga beberapa orang akan memilih hal yang sama kayak gue. Tapi kalau misalnya punya waktu lebih banyak, tentu silahkan aja. Kalau misalnya mau sampai ke Cawang kayak terus naik Transjakarta, ya terserah gitu. Cuman kalau gue sih capek ya jujur gue capek banget kalau misalnya sampai harus kayak gitu tuh, commute tiap hari lelah. Gue dari stasiun Karet itu sampai ke kantor di misalnya di Gatot Subroto, itu gue kalau nggak salah Gojek itu di sekitar 25.000. Emang agak mahal sih karena muter mau nggak mau, karena di Gatsu kan, apalagi Gatsunya di bagian yang sono lah pokoknya, jadi kita harus nyebrang dulu. Nah jadi total biayanya setelah dihitung-hitung itu adalah 45.000. Nah, ini dikali 2 ya, karena pulang pergi kan. Jadi kira-kira ya 90.000. Nah, itu untuk faktor biaya. Kita catat dulu 90.000. Untuk variabel yang waktu, menurut gua waktu KRL-nya sampai ke stasiun KRL itu menurut gua waktunya standar. Gak cepet, gak lama. Jadi di tengah-tengah. Nah, menurut gua itu biasanya tuh gua waktunya di sekitar 1,5 sampai 2 jam. Tapi ya itu
Dengan catatan gue di Duri gue cepet juga ya. Gue nggak yang lele gitu terus ketinggalan kereta ya kalau misalnya. Tapi emang ya memang sudah selayaknya anak komuter lah. Jadi di sekitar 1,5 sampai 2 jam. Jadi ini sebenarnya waktunya sih nggak beda jauh sama kendaraan pribadi. Jadi gue merasa pembobotan nilai pembagiannya itu di satu aja karena ya dia nggak beda banyak. Memang lintasan gue tuh seperti itu, nggak bisa lebih cepat dan nggak bisa lebih lama lagi. Nah jadi ini gue kasih pembobotan nilai pembagiannya 1 kali. Nah untuk kenyamanan, menurut gue KRL lintasan Tangerang Duri yang punya gue itu cukup oke. Nggak pernah padat banget sampai kayak ke lintasan Bekasi gue atau Bogor kota gitu atau Depok kota. Tuh gue nggak kuat. Karena orangnya lebih banyak lagi dan lebih pepes lagi. Tapi kalau yang di Tangerang masih oke lah, relatively oke. Kemudian pas transfer juga oke lah, masih ke arah stasiun Kada juga masih oke lah, masih bisa berdiri, masih bisa main HP, masih bisa nyantai-nyantai. Nah, jadi gue merasa karena lintasan gue ini oke, jadi nggak rame dan gue masih bisa main HP sepanjang jalan. Ini gue masukin jadinya lumayan nyaman buat gue. Jadi gue tambahin 2 kali. Gue kasih nilai pembobotan pembagiannya itu 2 kali karena ada 2. Itu karena sepi dan gue pada akhirnya jadi bisa main HP dan lebih santai. Nah, jadi nilai akhirnya untuk transportasi publik adalah 90.000 tadi yang variabel biaya. Kemudian dibagi 1 untuk variabel waktu. Kemudian dibagi 2 untuk variabel kenyamanan. Jadi gue dapetnya 45.000. Kalau kendaraan pribadi, gue naiknya motor. Gue anak motor. Dan kalau misalnya naik ke Gatot Subroto, gue mau nggak mau harus lewat Cipulir Ciledug buat ke daerah Gatot Subroto. Dan itu kira-kira ngabisin waktu 1,5 sampai harusnya nggak nyampe 2 jam sih. Kira-kira 1,5 jam sampai 1 jam 45 menit lah. Nah, mungkin untuk bensin itu gue hitung habisnya sekitar 35.000 untuk bolak-balik sekitar 50 km. Ya, ini memang biaya bensinnya lebih gede dibandingin motor-motor yang pada umumnya. Karena mau nggak mau motor gue 250 cc dan itu motor karbu, jadi udah agak lama. Jadi ya mungkin agak boros, tapi menurut gue sih masih fine-fine aja ya. Gue masih fine lah bisa untuk ngeluarin bensin sekitar segitu. Nah, kemudian juga parkir itu sekitar 8 jam. Ya di 2.000 per jam gue taruhnya, jadi di sekitar 16.000. Nah, plus servis motor dan biaya lain-lain, misalnya biaya isi angin dan segala macem lah ya. Sama kalau gue tuh punya ini cuci motor, habis itu juga sama chain loop. Nah, itu gue taruh di 5.000-an per hari. Jadi totalnya itu di sekitar 56.000. Tapi gue genapin aja jadinya di 55.000. Nah, kemudian untuk variabel waktu, itu gue merasa itu cukup lama, waktu 1,5 jam. Jadi capek, sebenarnya pinggang gue tuh pegel. Apalagi daerah Cipulir tuh kayak, ya gitulah, mau ke Gunawarman itu kan menyempit terus. Jadi kayak, aduh, parah banget lah gitu. Tapi ya mau nggak mau nggak bisa lebih cepat lagi. Jadi gue kasih pembobotannya itu di 1 kali aja buat gue. Karena ini menurut gue sama aja, kayak gue naik kereta juga mirip-mirip lah waktunya. Tapi untuk faktor yang ketiga, yaitu untuk kenyamanan, itu karena gue bilang ya itu capek di jalur yang Cipulir Ciledug itu. Jadi dan di plus gue ada juga lagi musim hujan. Jadi kayak takut banjir, habis itu juga males neduh lagi, buang-buang waktu lagi dan segala macamnya. Bisa aja sih misalnya pakai jas hujan bang, ya bisa aja pakai jas hujan, cuman kan nanti berantakan lagi ke kantor mesti beres-beres lagi. Kayak gue males, gue tipe yang ya udah kalau emang hujan gue nepi ya udah gue main HP gitu. Nah, jadi makanya gue merasa untuk kenyamanan karena jalurnya nyapein dan juga lagi musim hujan gini, makanya gue kasih pembobotannya di 1 kali aja. Gue nggak merasa lebih nyaman naik kendaraan pribadi karena gue punya motor. Mungkin kalau misalnya naik mobil bisa naik tol lebih enak lagi, tapi tentu biayanya pasti di atas lagi. Jadi nilai akhir untuk kendaraan pribadi buat gue itu adalah di sekitar 55.000. Kemudian dibagi variabel waktunya itu gue kasih faktor pembobotan tadi 1, dan kenyamanannya karena gue nggak merasa lebih nyaman, makanya juga dibagi 1 juga. Jadi pada akhirnya nilainya tetap di 55.000. Nah, kalau misalnya dibandingin, ternyata nilai transportasi publik itu lebih rendah daripada naik kendaraan pribadi. Makanya pada akhirnya gue lebih memilih untuk naik transportasi publik gitu. Karena harganya di 45.000. Ini udah dengan pembobotan ya tentunya. Sebenarnya selain daripada beberapa faktor ini, ada juga beberapa pertimbangan lain yang bisa kalian mix and match ya. Contohnya itu adalah berapa kali kalian WFH atau WFO dalam seminggu. Kalau misalnya memang WFO-nya misalnya 2 hari dari 5 hari kerja, berarti 2 hari WFO, 3 hari WFH, ya mungkin nggak masalah juga gitu kalau naik kendaraan pribadi. Kayak ya udahlah, kan sisanya kan udah di rumah juga,
udah nggak ngeluarin uang lagi untuk transportasi. Atau misalnya kalian juga bisa melakukan transportasi hybrid, bukan maksudnya bensin sama listrik ya, tapi sebagian pakai kendaraan pribadi, sebagian jarak tempuhnya pakai kendaraan pribadi, sebagian lagi pakai transportasi publik. Yang tadi kayak naik motor atau mobil, kemudian parkir di stasiun atau di halte, dan kemudian naik transportasi publik, sisanya naik transportasi publik. Dan pulangnya demikian juga. Atau mungkin kalian ada yang bisa nebeng di awal-awal, mungkin bisa nebeng sama teman kalian, itu juga membantu banget. Mungkin kalian juga ikut patungan bensin berapa banyak gitu. Dulu juga ada nebengers namanya. Dulu sempat rame banget, terus ada ojek online, karena murah ojek online, terus mereka hilang, terus ojek online sekarang udah mulai balik ke harga normal. Menurut gue ini patut untuk dibangkitkan kembali. Nah, jadi itu ada beberapa pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin bisa membuat penilaian ini, formula yang gue kasih ini lebih kompleks ya, dan juga bisa juga memberikan kalian lebih leaning untuk memilih salah satu moda transportasi dibandingin yang lainnya. Nah, itu aja gue mau sharing kayak formula ini. Tentu kayak gue bilang di awal, ini sifatnya pribadi dan bisa jadi ada yang nggak cocok sama kalian. Nah, kalau misalnya nggak cocok, tinggal disesuaikan aja. Tapi menurut gue memang harus ada pembobotan ini. Jadi jangan cuma kayak cost versus cost gitu. Karena kan ada hal-hal yang lain, kenyamanan dan waktu, atau mungkin ada variabel lain mungkin yang kalian harus pertimbangkan. Misalnya kalian mau ngambil faktor lingkungan lah dan segala macamnya, ya terserah kalian mau memasukkan ini. Tapi kalau gue sebagai rational consumer, gue mengambil beberapa variabel yang paling penting menurut gue dalam melakukan commuting, itu apa yang gue pikirkan gitu. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa share video ini kalau misalnya memang benar-benar membantu. Dan kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki atau misalnya ditambahin, disempurnakan, kabarin aja di kolom komen. Mungkin kedepannya itu bisa menjadi formula yang memang bisa digunakan sama semua orang ketika harus memilih harus kendaraan pribadi atau transportasi publik. Oke, segitu aja dari gua. Ciao.